Aina abawah? Wa aina walidah? Di mana kedua orang tua anak ini? Maka malaikat berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, labbaika wa sa'dika ya Rabbi, kullu khairin biyadik. Itu jawaban malaikat ketika ditanya oleh Allah. Sesungguhnya kedua orang tuanya sedang disiksa di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi ya'tali al-muhtadin. A'udzu billahi samiyil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa as-sadiqul wa'dul amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunu al-fitan ka qita'il layl al-muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. Al-mutamassiku yawma idin bid-dini kal-qabidi 'alal jamri. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits ukhra, bu'ithtu ana wasa'ika kahatayn. Al-hadits kama qala sallallahu alaihi wasallam wa la dzalika min asy-syaitin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Maka kudrat dan iradahnya Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian offline di Masjid Jami'atuz Zahidin di depan Pasar Sahil. Ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla bagi kami pribadi, saya dan juga rekan-rekan dari Pemuda Akhir Zaman dan satu Pro, dan juga dari DRT serta dari Forum Pemuda Ahmadiyah Masjid Raya Pekanbaru dan juga komunitas yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maka itu saya mewakili teman-teman yang hadir mengucapkan jazakumullah khairan kepada Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus dari Masjid Jami'atuz Zahidin atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salawat dan salam saya limpahkan pada saudara kurban kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi pertanda kalau kiamat telah dekat. Hal ini sebagaimana tadi sabda beliau ya dalam hadis yang masyhur sahih, bu'ithtu ana wasa'ika kahatayn. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Wakila li annahu yuhal bainahuma qalilan, yubaidu qalilan bainahuma. Rasulullah merenggakan sedikit antara telunjuk dan jari tengah. Dalam 14 abad yang lalu Rasulullah menyatakan antara diutusnya beliau dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Pertanyaannya, hari ini kita mau bilang apa Pak? Bu, antara kita dengan kiamat, kalau saya melipat jari tengah saya, kalau jari tengah saya dilipat berarti tinggal telunjuk. Kalau orang mau peringatkan biasanya pakai satu telunjuk apa dua jari mungkin. Awas ya, hati-hati ya. Kalau lagi kampanye mungkin awas jangan lupa, mungkin kayak gini bisa. Tapi kalau angka satu, ya ini biasa digunakan oleh mereka yang ingin memberikan peringatan pada seseorang agar orang itu memperhatikan betul-betul. Maka dia menggunakan angka satu. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Subhanallah, tanda demi tanda telah jelas Allah perlihatkan kepada kita. Bahkan belakangan ini kita mengalami kembali apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Salah satu dari tanda kecil kejadian hari kiamat adalah matinya manusia seperti matinya kambing di jalan-jalan.
Pernah terjadi Bapak Ibu? Terjadi, dan ini belum hilang. Kita melihat bagaimana warga atau masyarakat Wuhan, Cina, mereka mati seperti kambing, mati di jalan-jalan. Tiba-tiba kelepok mereka mati. Ya, ada yang masuk ke got, ada yang nyangkut di pagar, ada yang bahkan begitu saja di tengah jalan. Ini sudah terjadi. Ini membuktikan bahwa Rasulullah tidak pernah berdusta dengan kata-katanya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda berdasarkan bimbingan Allah, wahyu yang tujuannya membuat kita sadar agar kita kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ya, semua itu merupakan tanda bahwa kiamat umat telah dekat. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, para pengurus DKM Masjid Jamiatul Zahidin yang dirahmati Allah, para sesepuh, para ulama yang saya hormati dan muliakan karena Allah, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang sama-sama hadir. Dalam satu hadis Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan terkait dengan kiamat itu sendiri telah dekat kejadiannya. Dan ini dinukilkan oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Beliau pernah menuliskan buku ini, dan buku ini sekarang alhamdulillah sudah ada terjemahnya. Bapak Ibu yang membutuhkan bukunya insya Allah pas menyediakan ya. Bapak Ibu tinggal pesan nanti, jadi promosi ini. Tinggal pesan ke PAS, nanti PAS akan mengirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa Bang ya? Ustaz, bisa. Nanti Ustaz Saiful Bahri yang akan membantu ini ya. Dan juga yang saya hormati tadi teman dari dari donatur rumah tahfiz ya, tadi sudah menyampaikan Bapak Ibu. Sebentar, kenapa tadi kita dulukan beliau ini dari rumah tahfiz, dari donatur rumah tahfiz ini untuk memberikan kesempatan bagi kita sebagai salah satu wasilah untuk kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Boleh saya cerita Bapak Ibu sebelum kita masuk pada materi? Seperti sinetron ada iklannya. Anggap aja ini sinetron ada iklan dulu Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu rahmati Allah, ada yang mau masuk surga? Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, memang surga peminatnya sedikit. Ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, Pak sekarang. Pak MC, alhamdulillah. Mohon maaf tadi tidak saya sebut Pak MC, saya hormati, terima kasih sudah memberikan waktu. Ya, Bapak Ibu mau masuk surga, yakin? Yakin. Hafal nama-nama surga? Mau masuk surga tapi nggak hafal nama-nama surga. Jangan-jangan hafalan neraka nih daripada surga. Saya tes Bapak Ibu ya. Baik, surga yang pertama surga apa? Oh, di seluruh tempat yang saya datangin, ketika saya tanya nama-nama surga, pasti jawabannya Firdaus semua. Yang pertama. Oke, Firdaus. Di bawah Firdaus apa Bapak Ibu? Aden, betul. Di bawah Aden Naim, subhanallah. Di bawah Naim. Kayaknya cuma satu orang yang masuk surga ini. Yang hafal satu orang. Firdaus, Aden, Naim, di bawah Naim. Takluk, Masya Allah. Mau masuk surga, nggak hafal nama surga. Makanya nanti di padang mahsyar tidak ada Grab, tidak ada Google Map, tidak ada Google Search Bapak Ibu. Hafalkan dari sekarang. Baik, yang pertama Firdaus, di bawah Firdaus Aden, di bawah Aden Naim, di bawah Naim Ma'wa, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, yang terakhir Baitul Ma'mur. Hafalkan ya Bapak Ibu. Hafal? Wajib yang pengen masuk surga. Kalau nggak hafal nanti saya berlepas diri. Baik, dimulai lagi. Yang pertama, oke, di bawah Firdaus, di bawah Aden, di bawah Naim, di bawah Ma'wa Darussalam, di bawah Darussalam Darul Maqamah, di bawah Darul Maqamah Baitul Ma'mur, di bawah Baitul Ma'mur Masjid Jamiatul Zahidin. Loh, bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwa mereka yang memakmurkan masjid maka saksikan bahwa mereka adalah ahli surga? Betul? Ya, jadi jangan lupa untuk memakmurkan masjid. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita barangkali kurang pede kalau kita mengatakan kita ingin masuk surga, karena kita
belum punya amalan yang pantas untuk kita banggakan untuk masuk surga. Bayangkan, Rasulullah SAW sudah dijamin dengan rahmat Allah masuk surga saja, ibadahnya luar biasa. Kita jauh dari Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah, para sahabat saja kita sudah jauh. Lalu apa yang bisa kita andalkan untuk bisa kita masuk surga? Tadi sudah disampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah, di antara mereka yang bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak adalah para penghafal Quran. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Dzakara Nabi SAW an ahli Al-Quran hinama yudhilul jannata. Rasulullah SAW cerita tentang seorang penghafal Quran ketika dia akan dimasukkan ke dalam surga ini. Yu'ta bi sahibul Quran jannatah. Maka didatangkan kepada seseorang ahli Quran ini surganya. Lalu dia berkata kepada malaikat, "Ya malaikat Allah, iftahadal bab." Bukakan pintu surga ini. Ragitu an arifa kaifa kana jannati. Aku sangat rindu ingin tahu seperti apa surgaku ini. Aku ingin tahu, cepat malaikat. Tunggu wahai hamba Allah, wahai kekasih Allah. Ya. Hal indaka syai'un minal Quran. Apakah engkau hafal Quran? Ya, malaikat tahu dia penghafal Quran. Tab'an, bala hafiztu kamilan. Aku hafal Quran 30 juz. 30 juz Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Halo? 30 juz apa juz 30? Juz 30. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Ya. Tentu saja aku hafal Quran 30 juz, kata dia. Idan ikrama indaka minal Quran. Kalau begitu baca apa yang kau hafal dari Quran. Maka dia membaca ayat demi ayat. Kalau hafal Quran 30 juz dimulai dari surat Al-Fatihah. Ini mohon maaf saya buka dengan ini dulu Bapak Ibu untuk memotivasi. Maka dia membaca Quran. Dimulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat demi ayat dibaca. Ketika dia membaca ayat Quran, tubuhnya naik Bapak Ibu. Kaget dia karena tubuhnya terbang. Sehingga dia berhenti dari bacaan Qurannya. Maka malaikat mengatakan, "Ya sahibal Quran, la tantahi bi qiraatik. Istamir qiraatak." Hai penghafal Quran, jangan berhenti. La tatawaqqaf. Istamir qiraatak. Lanjutkan bacaan Quranmu. Lalu dia pun membaca Quran kembali. Ayat demi ayat, surat demi surat dia baca. Dan surga menjadi surga dia lewati. Maka ketika dia sampai di ayat yang terakhir yang dia baca, kira-kira surat apa? An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di saat itu dia berhenti. Maka kemudian malaikat berkata, "Hadihi hiya jannatuk ya sahibal Quran." Inilah surgamu wahai penghafal Quran. Fa inna makadaka fil jannah 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempatmu di surga adalah ditentukan dari ayat terakhir yang kau baca. Subhanallah. Menangis dia kalau dia telah mendapatkan surga yang tertinggi. Lalu dia berkata kembali, "Kalau begitu bukakan pintunya. Aku ingin tahu seperti apa isinya." Sebentar, Allah akan bertanya kepada Anda. Maka Allah bertanya, "Aina abawah? Wa aina walidah?" Di mana kedua orang tua anak ini? Maka malaikat berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, labbaika wa sa'dika ya Rabbi, kullu khairin biyadik." Itu jawab malaikat ketika ditanya oleh Allah. Sesungguhnya kedua orang tuanya sedang disiksa di neraka. Begitu dia mendengar malaikat mengatakan kedua orang tuanya disiksa di neraka, menjerit dia, "Ya Allah, apa artinya surga yang indah ini untukku? Hilang semua kenikmatan surga dan segala keindahannya di saat yang sama ketika aku tahu bahwa orang tuaku keduanya ada di dalam neraka. Apa artinya surga ini bagiku, ya Allah?" Menangis dia. Maka apa yang terjadi? Maka Allah berfirman, "Karena engkau telah menjaga kalamku dalam dirimu, idham wankizuma min narihim." Pergilah engkau, selamatkan kedua orang tuamu dari nerakanya. Maka dia pun pergi menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya masuk surga ke dalam surganya sendiri.
Allahu Akbar. Tidak akan berguna anak yang kita banggakan karena gelarnya, jabatannya, kekayaannya, gelar akademiknya. Tidak. Yang Allah banggakan nanti, yang pantas kita banggakan adalah ketika anak kita hafal Quran. Sekali lagi, Bapak Ibu mau masuk Quran? Mau masuk surga? Pede? Yakin? Oke, Bapak Ibu, Allah sudah memberikan jalan pada kita. Jadikan anak-anak kita penghafal Quran. Ustaz, saya belum punya anak, bikin dulu. Ustaz, saya sudah tidak punya anak, saya punya anak tapi tidak ada yang hafal Quran. Baik, biayai mereka para penghafal Quran, karena dia akan menyebut nama kita ketika dia diperkenankan untuk memasukkan orang-orang yang dia cintai karena Allah yang telah membuatnya hafal Quran. Satu persatu nama kita akan disebut. Makanya tadi sengaja kami sampaikan dulu ya, teman-teman dari donasi rumah tahfiz, silakan Bapak Ibu, ini bukan kata saya tapi kata-kata Rasulullah SAW. Silakan kaji kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadail, kitab keutamaan, bab fadlu qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Quran. Kalau tidak salah ada hadis di sana, dalam syarahnya dijelaskan. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu saja untuk pembukaannya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kembali kepada yang tadi. Ya, Bapak Ibu yang membutuhkan pembahasan tentang materi akhir zaman bersama saya, ada banyak referensi yang saya baca. Saya memiliki software dan juga terjemahan dari kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Ya, mudah-mudahan ini menjawab salah seorang ustadz yang mempertanyakan apakah saya mempunyai kitab ini atau tidak. Yang kedua, lebih dulu saya memiliki kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu kitab yang bicara tentang huru-hara dan fitnah akhir zaman. Kemudian juga ada yang ini cukup luar biasa komplit, dan ini cukup bagi kita untuk memahami dan mempersiapkan diri bagi mereka yang ingin memahami bagaimana kondisi akhir zaman dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ensiklopedi Akhir Zaman. Buku ini sangat representatif, sangat akademis sekali, ilmiah sekali maksud saya. Dibahas oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dengan sangat rinci dari berbagai macam sudut pandang. Bapak Ibu yang membutuhkan ini, insyaallah kitab ini ada di Ustaz Saiful Bahri, menyediakan beliau bersama satu pro yang insyaallah atau pemuda akhir zaman menyediakannya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Bisa Ustaz ya, dikirim ke masjid aja mungkin yang membutuhkan, insyaallah bekerjasama dengan DKM Jamiatul Zahidin. Baik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bilakah kiamat terjadi? Betul, kiamat akan terjadi. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang hari kiamat ini di dalam beberapa ayat. Salah satunya surat Al-A'raf ayat 187. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah." Mereka bertanya kepada engkau, kepada Muhammad, kapan kiamat terjadi? Bilakah kiamat terjadi? Ya. Ayyana mursaha, kapankah ia akan terjadi? Qul, katakan oleh Muhammad, inna ma'ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya pengetahuan tentang kapan kiamat terjadi hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja tidak tahu, tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Ketika malaikat Jibril datang kepada beliau dan bertanya tentang iman, Islam, ihsan, lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata taqumus sa'ah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, Mas Bro. Semua begitu. Ya, kalau jawaban kita seperti itu barangkali. Ya, maka malaikat Jibril bertanya, akhbirni an asyratiha. Berikanlah kepadaku tanda-tanda kejadiannya. Maka Rasulullah menceritakan tanda-tanda kejadiannya. Terkait dengan tanda-tanda kejadian hari kiamat, Bapak Ibu, ada dua. Ada tanda kecil, asyratus sughra. Ada tanda besar, asyratul kubra. Tanda besar sudah dipatok oleh Rasulullah, ada 10 tanda besar. Nanti kita lihat. Tanda kecil itu jumlahnya banyak, bisa sampai 200 buah. Karena banyak ulama-ulama, ya, ada banyak tanda-tanda yang belum terkodifikasikan oleh para ulama belakangan ini, ahli hadis ini, untuk menyebutkan tanda-tanda akhir zaman. Karena berbedanya pemahaman para ulama, sehingga bisa jadi dari 164 yang saya temukan berkembang menjadi 200. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini disebutkan, Rasulullah berkata 3 kali, ala inna min asyratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi.
Subhanallah, agak berat saya menyebutkannya Bapak Ibu. Kalau saya membacakannya, kira-kira nggak akan ada yang tersinggung? Ada. Ini beratnya menjadi ustaz akhir zaman Bapak Ibu. Ketika ngomong banyak yang tersinggung. Ada yang tersinggung maksud saya. Kalau cuma tersinggung saja nggak apa-apa. Tapi yang bahayanya dia nangkep saya. Ya. Makanya saya sudah mengatakan berat untuk menjadi ustaz akhir zaman. Lebih baik jadi ustaz akhir bulan. Baik, nggak akan ada yang tersinggung ya? Ya, saya hanya membacakan hadis Rasulullah SAW saja. Ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Yang pertama, an turfa'al ashrar wa tudar ahyar. Orang-orang buruk akan muncul di permukaan, memimpin satu kaum, memimpin satu negeri. Wa tudar ahyar, dan orang-orang terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah. Jangan nyebut di Indonesia Pak, nanti ditangkap. Di negeri 6-2. Pak. Sudah terjadi Bapak Ibu ya? Allahu Akbar. Hari ini jika kita menyaksikan pemimpin-pemimpin semacam itu, dan kita menyaksikan orang yang sebetulnya pantas untuk memimpin satu kaum, memimpin satu umat, dan mereka layak, dan mereka tidak berambisi, tapi mereka disingkirkan dan difitnah, bahkan dibunuh dan dijebloskan dalam penjara dan dibunuh. Lihat Muhammad Mursi, luar biasa. Itu berarti kiamat memang telah dekat kejadiannya. Yang kedua, ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda dekatnya kejadian kiamat kepada kalian. Antubahal qaul wa tukhzanul amal. Atau kama qala fi riwayatil ukhra, atau dalam hadis yang lain mengatakan Rasulullah antuzharul qaul wa tukhzanul amal. Munculnya kata-kata buruk di mana-mana dan disia-siakannya waktu untuk berbuat amal baik untuk bekal ke akhirat. Lihat di medsos Pak, di Instagram, di YouTube, di Twitter, kata-kata yang paling banyak muncul, kata-kata yang baik apa kata-kata yang buruk? Bukan hanya menistakan para ulama dan para habaib dan orang-orang soleh. Allah mereka hina, Rasulullah mereka hina. Betul? Ini fakta. Kata-kata buruk muncul dan mereka menyia-nyiakan waktu yang tinggal sedikit untuk beramal. Sudah terjadi Bapak Ibu? Sudah di entah berantah. Yang ketiga, ada inna min asratis sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antutslal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Akan munculnya masnah, dibacanya masnah, dan susah dicari orang yang bisa merubahnya. Para sahabat bertanya, ada sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, famal masnah? Apakah masnah itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW menjawab, ma kutiba siwa kitab Allah. Segala sesuatu yang ditulis selain kitab Allah. Atau dalam riwayat yang lain, ma kutiba siwa Quran. Sesuatu yang ditulis dan dibaca oleh manusia selain daripada Al-Quran. Ini pemahaman saya. Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur Bapak Ibu? Allah saksinya. Bapak Ibu, jujur, mana yang paling banyak kita baca dan kita genggam? Mushaf Quran apa gadget? Halo, mushaf Quran apa gadget? Nah kan, inilah masnah itu. Inilah masnah itu. Dan kita susah untuk meninggalkannya, betul? Maka tidak bisa ditemukan orang yang bisa menghilangkan ini kecuali Allah dengan mencabut teknologi dari muka bumi ini. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan, Sama'atum ila ma bada'tum, Sama'atum ila ma bada'tum, Sama'atum ila ma bada'tum. Kalian akan sampai kepada waktu di mana kalian kembali pada posisi kalian dulu. Tanpa teknologi ini akan hilang. Cukup dengan didatangkannya duhan, Allah cabut teknologi. Maka fitnah bagi saya jika ada orang yang mengatakan, kalau saya mengatakan 15 Ramadan 2020 akan terjadi duhan. Tidak. Itu fitnah, baik. Itulah framing media, jahatnya media. Dan itu bukan kita yang punya. Orang-orang kafir. Siapa yang punya Facebook? Siapa yang punya YouTube? Siapa yang bikin Instagram? Orang Islam? Bukan.
dan dahsyatnya fitnah media melanda umat. Framingnya dahsyat, ulama dihinakan, dan herannya banyak mereka umat Islam yang juga ikut-ikutan. Nah, ini fitnah akhir zaman. Bapak Ibu, generasi milenial atau masyarakat milenial menjadikan ini menjadi bagian daripada hidupnya, bahkan separuh hidupnya. Agenda kerja mereka, mobilitas harian mereka ada di sini kan? Bahkan profil mereka ada di sini, bahkan keuangan dan kekayaan mereka, omsetnya ada di sini semua. Kita bertransaksi, kita beraktivitas, bahkan untuk kajian pun memang kita pakai ini. Betul? Betapa kita sangat tergantung dengan gadget yang satu ini. Dan jujur saja memang tadi ini yang paling kita banyak baca ketimbang mushaf Al-Quran. Terbukti berarti yang ketiga sudah terjadi. Maka mudah bagi Allah untuk mengembalikan kita kepada mushaf Al-Quran. Dicabutlah teknologi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka segeralah kembali kepada mushaf Quran ketika kita membaca Quran. Jangan di sini. Karena pahala kita membaca Quran dari mushaf lebih besar daripada membaca Quran di sini. Kenapa demikian? Ini kadang ada negatifnya, betul? Aurat, ya syahwat kita juga menikmatinya dari sini. Lalu kita melihat Quran dari sini. Berarti berbeda pahalanya ketika kita membukanya dari mushaf Quran. Bapak Ibu sekalian, segeralah kembali pada mushaf Al-Quran. Kenapa? Sebelum Allah mencabut Al-Quran dari para penghafal Quran. Akan datang kata Rasulullah sebagai salah satu tanda kiamat akan terjadi. Sebelum Allah mencabut nyawa orang-orang beriman dari muka bumi. Qabla ayyaqbadallahu arwahul mu'minin min hadzal ard yarfa'ullahu kullal ayah min maqamiha. Allah akan mencabut Al-Quran dari para penghafal Quran, dan Allah akan mencabut Quran dari mushaf Al-Quran. Maka diceritakan oleh para ulama, ya, disandarkan pada hadis Rasulullah SAW. Ketika mereka kaum yang beriman sholat, ini menjelang dicabutnya nyawa orang beriman semuanya, mereka sholat. Rakaat pertama mereka hafal Quran, rakaat kedua mulai mereka lupa Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ketika mau membaca surat, lama imamnya terdiam. Subhanallah, subhanallah. Kemudian imamnya baca, ada yang apa? Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Setelah itu lama lagi, sampai lama itu salat hening tanpa baca Quran. Subhanallah. Jamaahnya ketika akan mengingatkan pun ternyata mereka juga lupa. Maka salat dilanjutkan tanpa baca Al-Quran. Ringkas cerita, selesai salat imamnya bertanya pada makmumnya, "Lima tudzakkirtumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku?" "Kaifa nudzakiruka?" Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan hafalan Quran kami. Maka sang imam lari mengambil mushaf Quran. Ketika mushaf Quran dibuka kosong, tidak ada isinya. Segeralah kembali pada mushaf Quran. Tinggalkan membaca Quran dari gadget, kembali pada mushaf Quran sebelum Allah mencabut Quran dari tempatnya. Kapan ini akan terjadi? Menjelang Allah mencabut nyawa orang beriman di muka bumi. Kenapa demikian? Karena yang akan menyaksikan kiamat terjadi adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah kemudian menceritakan, "Inna syiraran nasi fil alam." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah alladzina ja'atuhum as-sa'atu baghtatan. Kiamat, ya orang-orang yang kiamat datang kepada mereka tiba-tiba. Jadi manusia-manusia yang menyaksikan kiamat terjadi, itulah makhluk yang terburuk di muka bumi, lebih hina daripada binatang. Laulal bahaima fiha, andaikan tidak ada binatang-binatang di muka bumi yang membutuhkan air, la yumtiru, mereka tidak akan pernah diberikan hujan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Artinya Allah masih lebih menghargai binatang ketimbang mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah? Apakah di zaman itu tidak ada orang-orang Islam?" "Katsirun minhumul muslimun." Banyak di saat itu orang-orang Islam. Jadi Bapak Ibu, ketika kiamat terjadi bukan tidak ada orang Islam, banyak orang Islam saat itu.
lakinna imanuhum la yujawizu hanajirahum, tapi iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Ini imanhum ya Rasulullah, di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, iman mereka ada di harta dunia. Apakah hari ini kita tidak menyaksikan orang yang berani dan rela dengan bangga menjual agamanya demi pangkat, jabatan, dan harta dunia? Terjadi tidak Bapak Ibu? Ada tidak mereka yang seperti itu? Saksikan, itulah mereka yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Seperti itulah orang-orangnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semua ini harusnya menjadi stimulus bagi kita, motivasi bagi kita, dorongan bagi kita untuk segera kembali kepada Allah. Betapa kiamat semakin dekat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini kita dihebohkan dengan satu berita dari Cina. Betapa di Cina ini telah di satu desa, di satu tempat pegunungan perbukitan terdengar suara yang menyerupai suara jeritan seekor binatang besar, dan itu terus-menerus muncul. Pernah mendengar Bapak Ibu? Para pengamat mengatakan apakah ini tanda telah dekatnya kiamat atau isyarat kehancuran Cina terlebih dahulu. Bapak Ibu Allah, coba kita, masih ada waktu Pak? Berapa menit lagi ke Isya? Kita habis Isya lanjut Bapak Ibu.